Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat beriring salam tak lupa pula kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pagi ini kita sudah masuk ke wasiat yang ke-30. Ada di makalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca hadisnya. Anna Muslimah bin al-Harithi at-Tamimiyya haddatsahu an abih qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Muslim bin Haris at-Tamimi telah menceritakan kepadanya ayahnya. Jadi ayahnya Muslim bin Haris at-Tamimi ini cerita kepada dia. Kemudian ayahnya berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Idza shalaita subha," kalau engkau telah selesai melaksanakan sholat subuh, faqul qabla an tukallima ahadan. Baca ini dulu sebelum kamu berbicara kepada orang. Jadi Bapak Ibu kalau selesai sholat subuh baca ini dulu sebelum ngobrol. Apa yang dibaca? Allahumma ajirni minan nar. Bisa ni na itu cuman beda domir kalau dalam bahasa Arab. Beda kata ganti kepemilikan, kata ganti badan. Allahumma ajirni satu orang, yang artinya ya Allah hindarkan aku ni. Kalau ajirna kita orangnya banyak. Jadi jika engkau selesai melaksanakan sholat sebelum ngobrol, berarti kalau sebelum ngobrol habis sholat duduk dulu apa kagak di masjid? Duduk dulu ngapain? Baca Allahumma ajirni minan nar atau ajirna minan nar kalau dia berjamaah dan di masjid itu terbiasa zikir berjamaah. Kalau di masjid yang belum terbiasa zikir berjamaah jangan dipaksakan. Umpama ada satu masjid habis sholat subuh mereka semua diem. Tiba-tiba kita disuruh imam, maka kita juga harus ikut diem, ikut kebiasaan masjid setempat. Kalau di satu masjid zikir berjamaah habis sholat subuh, jangan lupa baca Allahumma ajirna minan nar. Berapa kali? Sebetulnya bebas. Tapi kalau mau ngikutin hadis ini, Nabi bilang Allahumma ajirni minan nari, baca Allahumma ajirni minan nari sab'a marratin, 7 kali. Fa innaka immitta min yaumika dzalika kataballahu azza wa jalla laka jiwaran minan nar. Kalau kita baca itu, maka diwajibkan bagi Allah engkau akan terjaga dari api neraka. Ini saya kayaknya salah ngetik. Saya tulis apa di sini? Terjada ya? Terjada, itu nggak ada n itu Pak. Terjaga dari api neraka. Kemudian wa idza shallaital maghriba faqul qabla an tukallima. Begitu juga ketika sholat maghrib sebelum ngobrol, biasakan baca Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali? Sab'a marratin, 7 kali. Wa in mitta min lailatika kataballahu azza wa jalla laka jiwaran minan nar. Kalau sholat subuh baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali, maka dari subuh sampai maghrib tiba-tiba kita meninggal di jam-jam antara subuh sampai maghrib, maka kita terhindar dari api neraka cuma gara-gara baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Maghrib jangan lupa baca lagi
Karena dari maghrib sampai ke subuh kalau kita meninggal di waktu itu, maka kita terhindar dari api neraka. Ini Nabi yang bilang. Allah mau menghindarkan kita meninggal masuk ke dalam api neraka. Kemudian di bawahnya hadis-hadis penjabaran, hadis-hadis ba'da salat tentang zikiran ba'da salat dan seterusnya. Ada hadis dari Sayyidina Thauban. An Thauban radhiyallahu anhu maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, beliau bersabda, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza insarafa min salatih, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai melaksanakan salat, istaghfara thalathan, Rasulullah istighfar sebanyak 3 kali. Waqala, dan Rasulullah membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi bacaan-bacaan habis sholat dalilnya jelas. Habis istighfar Rasul baca Allahumma anta salam. Kemudian ada hadis dari Mughirah bin Syu'bah, Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, dari Mughirah berkata, Inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubatin. Rasul setiap salat wajib ada doa yang Rasul baca, ada wiridan yang Rasul baca. Apa bunyinya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Biasanya kalau di masjid-masjid yang baca wirid sering nih kita dengar doa Allahumma la mani'a lima a'tait. Kemudian hadis selanjutnya, umirna an nusabbiha dubura kulli salatin. Ini Zaid bin Sabit berkata, kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai melaksanakan sholat baca salasan wa salathina, tasbih sebanyak 33 kali, wa nahmadahu salasan wa salathina, hamdalah sebanyak 3 kali, wa nukabbirahu arba'an wa salathina, baca takbir sebanyak 34 kali. Jadi ada orang yang baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, takbirnya 34. Ada lagi yang subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup dengan satu kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang baca wirid ini habis sholat, ghufirat khotoyahu wa in kana bahri, dihapuskan dosa dia. Ada nggak? Ada. Baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Ustaz, itu masih panjang. Masih panjang. Ada nggak yang lebih pendek, mengantuk banget ini mata? Ada. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tad masih panjang. Yang pendek potong, Pak, potong. Potong maksudnya subhanallah. Enggak usah. Subhanallah saja. Ustaz, kalau subhanallah kayaknya nggak enak kalau nggak baca 33. Jadi kan Ustaz bikin saya baca 33 kali jadinya itu. Yang pendek ya udah. Allah. Udah pulang.
sebut aja nama Allah, udah bisa pulang. Daripada kagak baca sama sekali. Ustaz, boleh gak saya habis sholat subuh zikirnya sambil jalan? Itu malas, udah keterlaluan ini. Udah pengen buru-buru pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Sampai jalan pulang. Gue masih boleh aja. Tapi kalau bisa sambil dulu. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi, itu doa perlindungan Pak dari penyakit, dari musibah, dari sihir. Bacanya habis subuh terjaga sampai maghrib. Bacanya habis maghrib terjaga sampai subuh. Jadi kalau yang takut kena santet, baca doa ini udah habis subuh sama habis maghrib. Takut kecelakaan yang biasa kerja bawa motor, baca ini habis subuh sama habis maghrib. Tak kerja di rumah sakit takut tertular penyakit, habis subuh baca ini Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Baca juga habis maghrib. Kemudian zikir tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, tujuan zikir, zikir juga bisa mengingatkan diri pada kehidupan setelah kematian. Orang yang banyak wirid pasti ingat mati. Orang yang jarang wirid kadang lupa dia bakal mati. Orang yang sering wirid ketika ingat mati maka dia sudah siap menghadapi kematian, menghadapi meninggal, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang rajin wirid dicukupin kebutuhannya, Pak. Ada satu wirid yang bisa dibaca untuk mencukupkan kebutuhan kita. Apa wiridnya Bapak Ibu? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kalau mau dicukupkan. Kemudian orang yang baca wirid dijanjikan oleh Allah surga. Kemudian rajin baca wirid itu amalan yang disukai oleh Rasulullah. Kemudian orang yang rajin baca wirid diberikan ketenangan. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang rajin zikir pasti diberikan ketenangan oleh Allah. Bapak Ibu lagi pusing, ambil wudu, wirid Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, astagfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, astagfirullah. Lagi banyak masalah, Pak. Kalau bacanya begitu dengan tenang, dengan tawakal, dengan pasrah, menyerahkan semuanya kepada Allah, bisa menetes air mata itu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar astagfirullah. Itu kalau lagi pusing banget pala baca itu, nikmatnya luar biasa. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadisnya tidak terlalu panjang. Jadi intinya adalah habis sholat maghrib atau habis sholat subuh ada beberapa wirid yang bisa kita baca dan kita amalkan. Kalau kita mau terhindar dari api neraka, habis subuh baca Allahumma ajirni minan nar berapa kali? 7 kali. Kalau dia baca habis subuh terhindar dari api neraka sampai kapan? Sampai waktu maghrib. Habis maghrib baca lagi, dia akan terhindar dari api neraka kalau dia meninggal sampai waktu subuh. Kemudian kalau baca tasbih, apa keuntungan baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 dan ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah? Apa keuntungan baca itu? Ghufirat lahu khotoyahu wa in kanat mithlu zabadil bahri. Dihapuskan oleh Allah dosanya sekalipun dosa dia sebanyak buih di lautan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya tutup adakah yang ingin bertanya? Sepertinya semalam habis tahajud ngantuk semuanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kalau misalnya saya seorang berdagang, tiba-tiba dagangan itu nggak laku, bagaimana cara menunjukkan sikap zuhudnya tersebut? Bapak ibu berjualan, berdagang, terus dagangannya enggak laku, bagaimana menghadirkan sifat zuhud? Gimana Pak? Warda bima qasama Allah Ta'ala. Apapun yang dibagi oleh Allah, hadirkan ridho. Dagangan laku keras, ridho. Dengan cara bayar zakat tahunannya, dengan cara sedekahkan keuntungannya. Dagangan kagak ada yang laku sama sekali. Supaya zuhud gimana? Ridho. Itu saja sudah.